Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Om Gaptek, channel YouTube tentang gadget, komputer, dan internet. Ya, pada kali ini saya akan mereview Microsoft Lumia 535 setelah sebelumnya saya melakukan unboxing dan first impression atau kesan pertama. Jika dilihat sekilas, ponsel Lumia 535 ini memiliki desain premium dengan desainnya yang tidak terlalu tebal, layar 5 inci dan dengan ukuran bezel yang tidak terlalu tebal. Dengan begitu, ponsel ini terlihat seperti ponsel premium. Namun jika kita memegangnya, maka kita akan tersadar bahwa ternyata ponsel ini terbuat dari bahan plastik, material yang cukup murah. Nah, jika dilihat dari casing belakangnya, untuk yang warna hitam ini tidak terlalu meninggalkan sidik jari, sedangkan untuk bagian depannya meninggalkan sidik jari ya. Tapi walaupun dibuat dengan material plastik, ponsel ini cukup enak digenggam dan tidak mudah jatuh. Untuk tombolnya, di sini hanya ada 3 tombol, yaitu tombol volume up dan down, kemudian tombol power. Untuk tombol power sendiri memang cukup nyaman. Jika menggunakan tangan kanan, Anda bisa menggunakan jempol untuk menekannya, atau menggunakan tangan kiri bisa menggunakan jari tengah. Namun jika Anda tidak terbiasa menekan tombol bagian itu, Anda bisa menggunakan fitur knock code, yaitu dengan mengetuk 2 kali, maka Lumia ini akan langsung menyala. Fitur ini bisa Anda dapatkan atau Anda aktifkan di menu setting dan touch. Mana touch? Nah, touch. Nah, ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur knock code-nya. Saya aktifkan. Masuk ke layar, walaupun layar ini belum HD ya, masih 480, tapi kontras layarnya cukup bagus, view angle-nya juga bagus ya. Walaupun belum HD tapi terlihat cerah. Mungkin hal ini diakibatkan dari pengaturan brightness yang hanya bisa 3 macam, yaitu low, high, medium, high, dan automatic. Saya sendiri menggunakan low, dan ini adalah settingan brightness yang paling rendah. Tapi walaupun settingannya paling rendah, menurut saya ini masih cukup terang, karena terkadang jika lama-lama membaca di font ini, mata saya terasa sakit. Untuk layarnya juga dilengkapi dengan layar Gorilla Glass, jadi Anda tidak usah khawatir jika menyatukan ponsel ini di dalam kantong dengan kunci motor atau kunci mobil. Sayangnya karena bentuknya yang besar, yaitu 5 inci, maka memasukkannya di dalam kantong cukup membuat Anda duduk tidak nyaman. Ya, ponsel ini dilengkapi dengan prosesor Snapdragon 200, yaitu prosesor murah yang termurah dari Qualcomm. Prosesor ini juga prosesor yang sama untuk Motorola Moto E, yaitu smartphone termurah dari Motorola. Jadi walaupun terlihat seperti premium, ternyata dalamannya adalah dalaman yang cukup disappointing atau mengecewakan. Tapi walaupun demikian, untuk kestabilannya jarang sekali saya merasakan lag, terutama dalam mengoprak-aprik menu untuk mencari aplikasi, search, browsing. Sayangnya walaupun memang beberapa aplikasi seperti BBM ini agak lama membukanya dan terkadang gagal terbuka. Tapi mungkin hal ini terjadi karena BBM-nya masih baru di Windows Phone dan koneksi internet di daerah saya yang kurang stabil. Untuk browsing sendiri, di sini sudah tersedia Microsoft Explorer, dan di sini Anda bisa langsung menonton YouTube. Walaupun memang ada aplikasi YouTube di Windows Store, tapi aplikasi YouTube itu bukan buatan dari Google, karena YouTube itu punya Google, tapi melainkan aplikasi YouTube itu
bikinan dari Microsoftnya. Dan saya melihat review-reviewnya di Play Store, banyak yang bilang kalau aplikasi itu hanya seperti browser. Jadi daripada Anda boros-boros mendownload aplikasi YouTube, lebih baik Anda menonton di perangkat di browsernya aja langsung. Ini juga bisa full screen. Untuk game juga terasa lancar, dan saya sudah mengetes 2 game, yaitu game Shadow Fight 2 dan Tiny Troop. Jadi untuk Tiny Trooper ini adalah game online, dan untuk Shadow Fight 2 offline. Ini memang game kelas menengah ya, jadi bukan game berat. Dan saya belum mengetes untuk game beratnya karena terkendala dengan koneksi internet saya yang lambat, jadi tidak bisa mendownload game berat yang biasanya ukurannya sangat besar, dari 500 MB bahkan sampai 1 GB. Dan kebanyakan game-game berat juga berbayar. Jadi kan orang Indonesia demennya gratisan. Biasanya ketika memainkan game ini, saya sering kali dengan tidak sengaja memencet tombol back, jadi ke pause, atau jika saya terpencetnya 2 kali maka game ini akan keluar sendiri. Tapi hal ini bisa disiasati dengan menyembunyikan tombol navigasi, yaitu dengan tulisannya dari bawah ke atas, atau untuk menempelkannya kembali digeser lagi. Ya, itu untuk game. Untuk browsing bisa kita coba buka omgaptech.com. Fitur yang saya suka dari Internet Explorer ini adalah fitur reading mode. Kita bisa membuka web browser dan membacanya seperti membaca buku. Nah, seperti ini. Fontnya menjadi lebih besar dan kontrasnya juga menjadi lebih enak dibaca, apalagi layarnya besar seperti ini. Untuk mengatur kolom-kolom ini, ada 3 bentuk kotak yang bisa diatur. Yang pertama adalah kotak panjang seperti ini, persegi panjang besar, atau persegi, atau kotak kecil, atau kotak kecil lagi. Atau bisa juga membuat folder seperti ini, jadi ketika diklik nanti akan muncul aplikasi yang ada di folder itu. Tapi menurut saya ini kurang agak merepotkan, karena kita harus mengklik 2 kali, klik foldernya baru mengklik musiknya. Nah, untuk musik sendiri, untuk kualitas speakernya cukup jernih ya, walaupun memang speakernya bentuknya sangat kecil sekali, hanya sebesar ini di sini, dan hanya ada 1. Jadi kalau misal tertutup, maka suaranya akan sedikit berubah. Atau jika meletakkannya di sini, maka itu akan berpengaruh terhadap kualitas suaranya. Sedangkan untuk headsetnya, karena headset standar, jadi kualitas suaranya tidak begitu bagus. Untuk baterainya sangat mengecewakan, karena tidak kuat untuk sampai 24 jam. Untuk penggunaan normal tidak bisa mencukupi sampai 24 jam, dan untuk proses chargingnya cukup lama, yaitu 2 jam lebih, 2 jam setengah lah, dari kosong sampai penuh. Oke, kesimpulannya, smartphone ini cukup layak dengan harga yang terjangkau. Dengan harga terjangkau yaitu sekitar 1,7 atau 1,6. Anda akan mendapatkan layar yang besar, desain yang menarik, Gorilla Glass 3, dukungan Office, aplikasi Office, jadi Anda bisa kerja dimanapun Anda berada, dan
kamera depan 5 megapiksel untuk selfie dan foto-foto. Sementara kekurangannya ada di kamera belakang yang hanya kamera belakang dan kamera depan tentunya yang hanya bisa merecord 480 video, jadi belum bisa merecord video-video HD. Dan hal ini yang perlu dipertimbangkan saat membeli handphone ini adalah karena handphone ini dilengkapi dengan prosesor Snapdragon 200, jadi beberapa tahun yang akan datang mungkin aplikasi dan game yang ada di Play Store itu sudah tidak bisa dijalankan di device ini. Dan walaupun demikian, ini tetap menjadi pilihan Anda bagi Anda yang suka kerja, suka selfie, dan suka foto-foto tapi tidak untuk gamer. Dan kalau menurut saya, jika Anda seorang gamer, maka lebih bijak jika memilih HP Android HP Android atau iPhone, karena di sana gamenya lebih cepat update dan lebih banyak pilihan. Oke, cukup sekian review saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.